Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devitria Sawasafira dari Manajemen B Sore tingkat 2 semester 4 NPM 235111092. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang metode penelitian. Yang pertama ada di bab 1 yaitu konsep dasar metode penelitian. Metode penelitian dalam menyelesaikan pendidikan taraf diploma, sarjana, magister, doktor, serta tingkat pendidikan lainnya. Seseorang diwajibkan untuk melakukan riset atau disebut juga dengan penelitian. Nah, yang pertama itu adanya pengertian metode penelitian yang berasal dari kata Yunani metodos yang merupakan sambungan kata depan meta atau secara harfiah berarti menuju, melalui, mengikuti, sesudah. Dan kata benda hodos secara harfiah berarti jalan, perjalanan, cara, dan arah. Selanjutnya, definisi penelitian telah dikemukakan pada beberapa ahli. Salah satunya menurut Parson 1946, penelitian adalah suatu metode untuk menemukan kebenaran serta metode berpikir secara kritis. Nah, yang kedua ada menurut Supranto 2020, penelitian atau riset adalah suatu kegiatan untuk memilih judul, merumuskan persoalan, kemudian diikuti dengan pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis. Yang kedua, tugas dan fungsi penelitian. Tugas yang diemban penelitian sebenarnya kompleks secara umum. Tugas tersebut diantaranya adalah tugas mengadakan deskripsi, tugas menerangkan atau eksplanasi, tugas menyusun teori, tugas prediksi, dan tugas pengadilan. Metode mencari kebenaran, definisi kebenaran. Dalam dunia pendidikan, mencari kebenaran harus didasarkan pada teori-teori pada ilmu pengetahuan. Nah, yang kedua, adanya kebenaran dalam tinjauan terminologi. Yang ketiga, teori kebenaran korespondensi merupakan teori kebenaran yang mendasarkan diri kepada kriteria tentang kesesuaian antara materi yang dikandung oleh sebuah pernyataan dengan objek yang dikenakan pernyataan tersebut. Jenis penelitian ilmiah terbagi menjadi 5. Yang pertama, berdasarkan hasil dan alasan yang diperoleh. Yang kedua, berdasarkan bidang yang diteliti. Yang ketiga, tempat penelitian. Keempat, berdasarkan teknik yang digunakan. Dan yang kelima, berdasarkan keilmiahan. Terus, jenis-jenis data penelitian. Definisi data secara etimologis merupakan bentuk jamak dari datum. Nah, terus selanjutnya jenis data berdasarkan sifatnya terbagi menjadi 2, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Jenis data berdasarkan skala pengukurannya adanya data skala nominal dan data skala ordinal. Terus yang ketiga, data skala rasio. Nah, yang rasio itu dia adanya contoh umur manusia, ukuran timbangan, berat badan, tinggi pohon, tinggi badan manusia, jarak panjang barang, dan nilai ujian. Dan yang terakhir adanya data skala interval. Nah, selanjutnya jenis data berdasarkan sumbernya yaitu data premier dan data sekunder, masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahan. Yang terakhir adanya metode penelitian kualitatif. Pada masa lalu, metode kualitatif dan metode kuantitatif juga sering digunakan sebagai penciri, penanda, dan pembela antara antropologi dan sosiologi. Karakteristik penelitian kualitatif memiliki sejumlah ciri-ciri yang membedakannya dengan penelitian lain. Terus, ciri-ciri penelitian kualitatif antara lain adanya latar alamiah, lebih mementingkan proses, manusia sebagai instrumen, teori dari dasar. Yang terakhir, metode penelitian kuantitatif, yaitu menurut Sugiono 2019b, penelitian kuantitatif diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk penelitian pada populasi atau sampel tertentu. Yang kedua, penelitian kuantitatif. Penelitian dengan pendekatan kuantitatif mempunyai karakteristik sebagai berikut. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Penelitian kuantitatif sempit dan terbatas. Data yang dikumpulkan bersifat kuantitatif. Penelitian kuantitatif dapat bersifat time series. Penelitian kuantitatif menggunakan hipotesis untuk memberikan dugaan atau jawaban sementara. Pada penelitian yang menggunakan hipotesis, maka diperlukan alat analisis yang dapat digunakan dengan menggunakan statistik. Jenis-jenis penelitian kuantitatif didasarkan pada penggolongan adalah sebagai berikut. Yang pertama, penelitian eksploratif, penelitian deskriptif kuantitatif, penelitian korelasional, dan penelitian kausal komparatif. Terus, adanya penelitian tindakan, penelitian eksperimen. Akhir, penelitian pengembangan, yaitu terdapat beberapa bentuk atau pola penelitian pengembangannya. Sekian penjelasan dari bab 1. Saya Devitria Sawasafira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.